Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan Community of Practice, sosialisasi tugas pokok dan fungsi analis hukum di daerah pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, yang kami hormati Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku atau yang mewakili, Bapak Ibu para Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Kota seprovinsi Maluku, yang kami banggakan telah hadir bersama kita Bapak Ibu, Ibu narasumber dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, sekaligus juga beliau adalah penanggung jawab kegiatan analisis dan evaluasi hukum untuk zonasi Provinsi Maluku. Selamat datang Ibu Widya Usman. Dan tak lupa yang kami banggakan Bapak Ibu pejabat fungsional analis hukum seprovinsi Maluku. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan anugerahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan community practice, sosialisasi tugas pokok dan fungsi analis hukum di daerah di hari ini. Izin Bapak Ibu telah bergabung bersama kita juga di saat ini yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Selamat datang Pak. Ibu, SOSMH. iya maaf baru tiba ini dari Pulau Seram Bu Widya, kegiatan dengan Kabupaten Seram bagian Barat. Maaf saya dengan kaos. Lanjut Bu. Iya, iya Pak Kakanwil. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan di saat ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkah atau kemanfaatan untuk kita semua, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan doa ini akan dipimpin oleh Saudara Fuad. Disilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, baiklah kita berdoa. Doakan saya pimpin secara Islam, yang beragama lain mohon menyesuaikan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, ya Tuhan kami, di siang hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, di ruangan yang berkah ini, kami bermunajat kepadamu sembari memohon rahmat dan maghfirah-Mu.
sehingga kami dapat menyelesaikan majelis ilmu dalam kegiatan Community of Practice, sosialisasi tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional analis hukum. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah bagi kami dalam pertemuan ini pintu-pintu rahmat-Mu. Mudahkanlah segala urusan kami, berkahilah segala usaha dan pekerjaan kami, serta jadikanlah pertemuan ini penuh keberkahan dan membawa manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk memperoleh gambaran mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan itu, marilah kita simak bersama laporan dari Project Leader yang kami hormati Bapak Sedli D. Soisa, disilakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, yang saya hormati Kepala Biro Hukum Maluku atau yang mewakili, yang saya hormati narasumber kegiatan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ibu Widya Usman, yang saya hormati pejabat khusus dan analis hukum se-Provinsi Maluku yang saya banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan background pelaksanaan kegiatan di saat ini. Saya Sedli Soisa, analis hukum ahli muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di hari ini merupakan bagian dari optimalisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum daerah di Provinsi Maluku. Adapun latar belakang dari gagasan inovatif yang dikonkretkan melalui kegiatan di saat ini adalah bahwa jabatan fungsional analisis hukum dapat dikatakan masih baru, yang kemudian berdampak pada belum masifnya pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah. Harapannya melalui kegiatan ini, fungsional analisis hukum dapat terlibat dalam analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah, dan kegiatan yang dilaksanakan di saat ini juga dapat berlanjut secara reguler dan berdampak positif terhadap pemenuhan data dukung variabel 3 Indeks Reformasi Hukum. Demikian penyampaian latar belakang singkat yang telah saya sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita beranjak kepada agenda inti pemaparan materi di saat ini, mari kita dengarkan bersama penguatan singkat yang akan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku kepada kita semua selaku pejabat fungsional analis hukum di Provinsi Maluku. Kepada yang terhormat Bapak Saiful Sahri, MD IPS SOSMH, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Widya yang hari ini juga sudah bergabung dengan kami, Pak Kadip, Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Hukum Maluku yang hari ini juga sudah bergabung secara virtual. Kebetulan dari kemarin dengan saya di Kabupaten Seram bagian Barat, beliau sekarang lagi memimpin tim bersama-sama dengan teman-teman di sana. Bapak Ibu para analis, baik analis hukum maupun dari mahasiswa yang ada di sini dan kawan-kawan semua, teman yang di Pemda itu analis juga. Siapa? Kawan-kawan analis hukum yang ada di seluruh kabupaten kota se-Maluku, mungkin juga termasuk Kabak bergabung juga. Kabak ada hadir juga Pak. Para kabak yang hadir. Ibu izin saya pakai jas dulu biar agak keren dikit. Gak enak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah dalam kesempatan siang ini pada zuhur kita bisa kumpul bersama sekaligus hadir dalam rangka memberikan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi kawan-kawan semua di Maluku, terutama yang berkaitan dengan fungsi analis hukum.
untuk kami sampaikan juga kepada Ibu Widya, saya kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu saya juga sudah pernah meminta kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan untuk Pak Dahana untuk memberikan pembekalan kepada kawan-kawan kita semua perancang hukum, legal drafter, terkait dengan penguatan, karena memang beberapa waktu kami melakukan monitoring di kabupaten kota, banyak teman-teman perancang peraturan perundang-undangan juga yang hanya menduduki jabatan fungsional itu hanya sebagai dalam fungsi in passing. Mereka tidak melewati uji kompetensi. Jadi kami berpikir baiknya kita melakukan fungsi penguatan, dan ini sudah saya laporkan juga kepada Kepala BPSDM Hukum kita, Ibu Ayu, untuk pada akhirnya nanti akan diberikan semacam pembekalan ataupun pendidikan kepada teman-teman perancang, karena saya tahu ada yang juga in passing, sehingga bisa dibayangkan kalau mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, bagaimana produk hukum yang akan mereka lakukan di kabupaten kota, termasuk di teman-teman di Sekwan. Jadi beranjak dari ikhtiar kami dan niat yang baik itu, kemarin ketika kami lakukan asesmen di BPSDM, kami sudah laporkan dan akan disiapkan itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat kawan-kawan kita se-Maluku akan dilakukan mungkin sistem jatah ataupun zonasi, ya. Yang jelas niat kita ingin fungsi-fungsi jabatan fungsional hukum, baik itu analis maupun perancang, ya, itu juga di mendapat tempat yang cukup baik. Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, hari ini kita ada dalam fungsi penguatan. Ini Pak Sedli sendiri dalam peran sebagai mahasiswa peserta Diklat PIM PKP 4, ya, angkatan 207, mengambil judul penulisan yaitu optimalisasi, analisis, dan evaluasi hukum terhadap produk hukum daerah di pemerintah Provinsi Maluku melalui sosialisasi tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional analisis hukum. Jadi memang kalau kita kembali kepada peran itu, kita sama tahu bahwa negara ini tidak bisa dilaksanakan hanya dengan kewenangan mutlak. Tetapi yang paling penting, negara ini dibangun dengan atas dasar negara hukum. Tentu setiap langkah dan kebijakan para pimpinan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, berawal dari sebuah regulasi. Nah, Ibu Bapak yang masuk di dalam tim analis inilah, ya, analis hukum ini merupakan peran yang cukup luar biasa, dan pada akhirnya bisa memberikan proporsi proporsional hukum yang baik, tertib hukum yang baik, penataan peraturan hukum yang baik, dan kita berharap dari pemikiran cerdas dari seluruh analis hukum, baik yang ada di kantor wilayah maupun teman-teman di kabupaten kota dan provinsi termasuk para kabak, dapat memberikan kontribusi positif sehingga produk hukum yang dilahirkan, sekali lagi produk hukum yang dilahirkan mampu memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Kanwil Hukum selalu berkomitmen hadir sebagai melaksanakan sebagian tugas Menteri Hukum di wilayah, di provinsi, akan terus bergandeng tangan dengan kawan-kawan semua, baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Bagi saya, kami hadir mengibaratkan seperti halnya Pak Gubernur itu sebagai presiden di Maluku, kami inilah menterinya, dan kami akan terus membantu semua bersinergi, pintu kami dari depan sampai belakang terbuka untuk memberikan banyak kemanfaatan bagi kita. Tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh. Yang ada tuh hanya yang mau belajar, dan kami terus belajar. Dan itu saya sampaikan kepada kawan-kawan di kantor wilayah, jangan pernah pelit-pelit hukum dan terus membangun komunikasi dengan semua stakeholder, para penggiat hukum, teman-teman di kabupaten kota, para kabak, karena prinsip utama kami bagaimana kami harus hadir dengan kewenangan yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Saya kira itu, saya buka. Ya, Pak. Buka, Pak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dengan resmi kegiatan sosialisasi tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional analisis hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor Wilayah, Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Bapak Ibu, kami harapkan untuk dapat mengaktifkan fitur video pada layar Zoom Bapak Ibu.
Sudah? Baik, sekian Bapak Ibu. Kita akan beranjak kepada agenda inti kegiatan di hari ini. Pak Kakanwil akan ada pemaparan materi dari Bu Widya, Pak. Analis hukum ahli media pada BPHN, Pak. Saya ikut nggak apa-apa kan, biar tambah ilmu lagi, Bu. Saya mau dengar yang Ibu sampaikan. Mangga, Bu. Ya, terima kasih Pak, yang kami hormati Pak Kakanwil, Pak Kadif, dan teman-teman Kanwil Maluku, serta Bapak Ibu dari Kepala Bagian dan Analis Hukum di Provinsi Maluku. Terima kasih Pak Kakanwil, kami BPHN diundang untuk berbagi pengalaman ya Pak terkait pekerjaan seorang analis hukum. Mungkin ini tadi mohon maaf juga saya terlambat juga Pak Kakanwil. Kebetulan saya rapat di BPSDM ada rapat jadi agak terlambat masuk ke Zoom-nya. Ini kemarin saya diinfokan oleh dapat dispo dari Pak Kapus nih Pak Kakanwil untuk memberikan pemahaman apakah pemahaman TUSI atau hanya atau cara menganalisis dan evaluasi. Mungkin kami nanti mana yang kita ini bisa diskusikan lah bersama-sama teman-teman dari analis hukum Provinsi Maluku. Pada kesempatan ini mungkin akan saya sharing mengapa penting perlu kedudukan analis hukum ini seperti apa. Pentingnya melakukan analisis evaluasi hukum. Tugas seorang jabatan fungsional analis hukum itu menjadi penting dengan masuknya tugas dan fungsi analis hukum di dalam Undang-Undang 1211 yaitu Undang-Undang Perubahan Undang-Undang 1211 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai dasar kami melakukan analisis dan evaluasi. Untuk jabatan fungsional analis hukum sendiri sebenarnya sudah memang baru ya, tahun 2020 dengan Permenpan nomor 51 tahun 2020. Jadi walaupun baru tapi ini tiba-tiba peminatnya sangat-sangat banyak sekali Pak Kakanwil. Jadi karena warna pekerjaan seorang analis hukum itu mewadahi pekerjaan di bagian hukum, biro hukum semuanya. Jadi ada pekerjaan analisis dan evaluasi terhadap perundang-undangan hukum, informasi hukum, advokasi hukum, jadi pelayanan dan informasi hukum. Jadi semua pekerjaan karena warnanya banyak, beda dengan perancang, jadi agak banyak peminatnya. Mungkin untuk di Kanwil, di daerah bagian hukum dan biro hukum untuk penyetaraan mungkin banyak yang diterima menjadi jabatan fungsional analis hukum. Apalagi dengan kebijakan pemerintah lebih nanti kita semuanya akan dijadikan menjadi jabatan fungsional struktural dirampingkan dan jabatan fungsional akan diperbanyak. Jadi makanya penyetaraan dilakukan. Peminat untuk jabatan fungsional akan semakin banyak gitu. Dan tolong Mas Hendra untuk PPT-nya atau saya coba share. Jadi peran dan tugas seorang fungsional analis hukum. Mengapa analis hukum itu penting? Keberadaannya sangat penting. Ini ada amanat dari Presiden kita untuk melakukan penegakan regulasi, menugaskan kepada kita untuk melakukan upaya review terhadap seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah peraturan menteri. Jadi sampai ke bawah ya sebenarnya agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2025. Ini amanah dari sebagai pelaksana dari amanah Presiden, Menteri kita memintakan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Itulah kita melakukan analisis dan evaluasi hukum.
Kita tahu bahwa selama ini peraturan perundang-undangan khususnya penataan regulasi kita itu banyak sekali masalah. Ada yang tidak harmonis, ada yang tumpang tindih. Nah, ini diharapkan kondisi ideal dengan adanya analisis dan evaluasi ini penataan ke depannya bahwa peraturan perundang-undangan itu eh, akan dilakukan simplifikasi, dengan dilakukan simplifikasi diharapkan akan harmonis dan jelas dan lugas dan juga berefektif dan efisien serta berdaya guna. Ini diharapkan dari adanya dilakukan analisis dan evaluasi ini ke depan penataan dilakukan dalam rangka penataan regulasi peraturan perundang-undangan kita. Analis hukum itu merupakan jabatan karir, jadi jabatan seorang yang sebagai jabatan fungsional ya, fungsional. Jadi pada tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM itu melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional menginisiasi pembentukan jabatan fungsional baru, yaitu jabatan fungsional analis hukum dengan Permenpan 51 2020. Jabatan ini menjadi dasar hukum pembentukan JF analis hukum. Jabatan fungsional analis hukum ini adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Jadi sangat luas sekali, tidak hanya semata peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum lebih luas lagi. Pembinaan jabatan fungsional hakikatnya dilakukan menurut Permenpan nomor 1 tahun 2023 mensyaratkan bahwa simplifikasi ruang lingkup jabatan fungsional berbasis ekspektasi kinerja. Jadi sekarang dengan dihapusnya berbasis angka kredit kemarin itu berbasis angka kredit, tetapi butir kegiatan. Jadi butir kegiatan itu tidak semata-mata seorang analis hukum itu mengerjakan butir kegiatan yang berbasis angka kredit, tapi sekarang berbasis SKP atau berbasis ekspektasi kinerja. Jadi pengembangan karir JF berbasis pada talent mobility-nya dan pola karir horizontal, vertikal, dan diagonal. Dan pengelolaan kinerja yang berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja dan pengembangan kompetensi. Jadi seorang jabatan fungsional ini berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja dan pengembangan kompetensinya. Di dalam Permenpan itu disyaratkan juga bahwa penyederhanaan jumlah JF yang telah ditetapkan melalui konsolidasi JF yang berbasis pada klasifikasi JF. Pengembangan kompetensi yang mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal JF yang berbasis pada pembelajaran terintegrasi. Jadi inilah pola pembinaan jabatan fungsional, termasuk di dalamnya jabatan fungsional analis hukum seperti di Permenpan nomor 1 tahun 2023. Analisis dan evaluasi hukum. Kenapa kita melakukan analisis dan evaluasi hukum? Analisis dan evaluasi hukum itu adalah satu kegiatan yang meliputi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, serta pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis permasalahan hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, serta advokasi hukum. Ini sangat kegiatan analisis dan evaluasi hukum luas sekali. Jadi maka kedudukannya seorang analis hukum, jabatan fungsional analis hukum itu bertugas melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan PUU, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan PUU, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum. Dan ini jabatan ini rumpunnya adalah rumpun hukum dan peradilan. Jabatan bagi analis hukum ini masuk dalam rumpun hukum dan peradilan. Ke pemerintah dengan kedudukan jabatan fungsional sekarang ini kita tidak monoton untuk menutup karir kita bahwa nanti kita bisa berkarir ke jabatan fungsional yang lainnya dengan melakukan uji kompetensi ya. Jadi tidak tertutup misalnya kita udah
ingin mencoba tantangan lagi menjadi dari analis hukum mau menjadi penyuluh hukum atau menjadi perancang. Tetapi memang dipersyaratkan adanya pengalaman atau kompetensi di jabatan yang akan kita tuju. Jadi walaupun kita misalnya sekarang udah jabatan analis hukum, saya ingin menjadi nantinya ingin berkarir untuk menjadi jabatan fungsional lain dimungkinkan. Jadi itulah kenapa pembentukan jabatan fungsional itu eh, di sebuah lini ada ya sekarang di. Jadi kita nggak menutup karir kita hanya untuk jabatan itu misalnya analis hukum terus selamanya gitu nggak juga. Tapi kalau ingin berkarir, tetapi persyaratan kita harus punya pengalaman, kita harus minimal sebelum kita melakukan perpindahan jabatan kita sudah eh, mencoba untuk belajar, mengikuti tugas dan fungsi dari jabatan yang akan kita pindah jabatan tersebut. Analisis dan evaluasi hukum tadi sudah, persoalan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ini yang kenapa perlu analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Akumulasi dari permasalahan peraturan perundangan menimbulkan dampak yang sangat besar. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Masalahnya juga menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi, daya saing global, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat tercapainya tujuan negara. Itu persoalan terkait analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sebagai bagian dari pekerjaan seorang analis hukum. Kompetensi seorang analis hukum dipersyaratkan seperti ini. Standar kompetensi didasarkan pada Kamus Kompetensi Permenpan nomor 38 tahun 2017 ditetapkan oleh Menpan bahwa kompetensi teknisnya adalah tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sementara kompetensi manajerialnya tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, kompetensi sosial kultural, pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat, menjemuk dan hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Untuk kompetensi teknis untuk jabatan fungsional ini di Permenkumham nomor 16 tahun 2022. Sedangkan untuk kompetensi manajer sosial dan kultural dasar hukumnya adalah Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Kompetensi teknis analis hukum meliputi ada 6. Jadi untuk teman-teman yang analis hukum bisa melihat mana kompetensi analisis dan evaluasi hukum, kompetensi analisis dan evaluasi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait tusi instansi pemerintah, kompetensi pelaksanaan perjanjian instansi pemerintah, kompetensi pengelolaan informasi hukum, kompetensi pengelolaan pelayanan hukum dan perizinan, serta kompetensi advokasi hukum. Jadi masing-masing ini seorang analis hukum harus punya minimal 1 atau 2 dari kompetensi tersebut. Jadi tidak melulu hanya kita sebagai bertugas di advokasi hukum, tapi juga kita perlu melakukan analisis terhadap evaluasi hukum. Itu kita harus memahami juga seorang analis hukum. Kita juga harus mempunyai kompetensi terhadap pengelolaan informasi hukum terkait JDIH misalnya. Jadi teman-teman yang analis hukum bisa mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya untuk di institusi sebagai analis hukum ini. Jadi warnanya 6 dengan 6 kompetensi teknis ini bisa kita mengembangkan diri ya untuk untuk bisa menjadi analis hukum yang lebih profesional lagi. Di dalam tusi seorang analis hukum yaitu analisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan non instansi pemerintah ini bisa kita lakukan bermacam-macam analisis. Misalnya analisis pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, analisis penyelesaian permasalahan hukum, analisis evaluasi perjanjian kerjasama, kontrak kerjasama, kesepakatan bersama atau nota kesepahaman, pengelolaan JDIH, analisis evaluasi pelayanan hukum,
analisis evaluasi perizinan, advokasi hukum, advokasi hukum itu ada litigasi dan non litigasi, dan serta advokasi uji material peraturan perundang-undangan. Ini yang bisa menjadi pengembangan kompetensi dari seorang analis hukum. Di Biro Hukum pasti melaksanakan advokasi ya, ada juga melakukan pengolahan di BDIH, ada juga melakukan telaah terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ini tugas seorang analis hukum. Ini untuk mengembangkan kompetensi dari analis hukum, ada pelatihan yang sifatnya pelatihan fungsional, ada juga pelatihan yang sifatnya teknis. Pelatihan fungsional itu kemarin kita lakukan secara klasikal, ada yang dan non klasikal juga. Jadi kegiatannya bentuknya bisa yang klasikal, kegiatan pelatihan, seminar, kursus, non klasikal juga dilakukan berupa e-learning, blended learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, itu yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi seorang analis hukum. Kompetensi teknis lainnya bisa dikembangkan. COP ini kami menyambut, mengapresiasi sekali Pak Kanwil diadakannya COP ini dalam rangka menguatkan pengembangan kompetensi bagi seorang analis hukum. Kami mengajukan apresiasi yang sangat ini untuk Kanwil Maluku yang sudah melaksanakan hal seperti ini. Jadi pembinaan untuk analis hukum di daerah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Maluku. Dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, kami mempunyai pedoman 6 dimensi yang kami sudah susun. Pedoman dimensi ini sudah dituangkan dalam keputusan Kepala BPHN nomor PHN nomor 10307 mengenai pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019. Metode ini menggunakan 6 dimensi penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa variabel dan indikator penilaian. 6 dimensi menggabungkan penilaian yang bersifat normatif dan implementatif terhadap satu perundang-undangan. Jadi ada dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis PUU, dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian azas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi pedoman kami dalam melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman Bapak dan Ibu di Biro Hukum, bagian hukum di Kanwil dapat menggunakan pedoman evaluasi ini dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah. Jadi peraturan daerah bisa dipakai pedoman ini untuk melakukan analisis evaluasi terhadap perda tersebut. 6 dimensi memotret permasalahan yang berbeda yang di tataran filosofis, normatif, dan sosiologis. Jadi kita mencoba dengan 6 dimensi tersebut memotret peraturan tersebut dari filosofisnya, normatifnya, dan sosiologis empirik. Seluruh dimensi ini bersifat saling melengkapi sehingga hasil evaluasi dapat menjadi catatan bagi perbaikan peraturan atau penerapan peraturan tersebut. Jadi kita mulai dari apakah kita menemukan bahwa terhadap peraturan daerah tersebut ada masalah yang muncul secara sosiologik empirik, atau mungkin secara normatif bisa kita lakukan. Kita menemukan di norma-norma di peraturan daerah itu adakah dalam kita temukan permasalahannya. Jadi teman-teman melakukannya itu bisa tidak melulu harus normatif dulu, bisa juga kita dari sosiologis empirik yang terjadi
ditemukan permasalahan terhadap peraturan daerah tersebut atau peraturan gubernur di tataran itu, kita lakukan analisis. Setelah ditemukan, kita lihat peraturan, kita bedah peraturan daerah tersebut. Kita lakukan dengan metode 6 dimensi tadi. Seluruh dimensi ini bersifat saling melengkapi sehingga hasil evaluasi dapat menjadi catatan bagi perbaikan peraturan tadi. Dalam menganalisis, seorang analis hukum itu mengambil sikap objektif seperti kita melakukan seperti seorang dokter lah, mendiagnosa pasal demi pasal, baik pada aspek normatif maupun praktiknya seperti apa. Dari diagnosa dari seorang analis hukum itu seringkali memerlukan konfirmasi. Kita memerlukan konfirmasi kepada stakeholder terkait atau pembentuk UPTD tentang terkait pemangku kepentingan PUI yang terkait yang tidak terbatas pada ilmu hukum saja. Jadi seperti apa norma yang ada di peraturan daerah tersebut kita memerlukan konfirmasi ya. Jadi seorang analis hukum tidak melulu kita harus punya pengetahuan yang kita harus mendapatkan informasi yang jelas terkait norma itu di dalam praktek dalam implementasinya seperti apa. Mungkin itu Pak Bapak dan Ibu semua, Pak Kanwil, terkait pemaparan sedikit yang nanti kita diskusi saja. Tapi memang apakah nanti pedoman invensi kita akan bahas bersama juga mungkin. Itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Mungkin teman Mas Hendra bisa ikut menambahkan Mbak Esti. Kami mohon izin Pak Kakanwil, ini ada analis hukum juga dari kami, Mas Hendra dan Mbak Hesti. Silakan Mas Hendra, Mbak Hesti. Mas Hendra? Oh mungkin itu cukup cukup segitu. Mas Hendra, Mbak Esti, ada yang mau ditambahkan? Oh, mikrofonnya ditutup ya. Mohon bisa Pak Panitia untuk Hendra dan bisa dibukain akses untuk mic-nya. Di situ. Izin Bu, sudah dikirimkan aksesnya Bu, tinggal dikonfirmasi. Oh ya, sudah. Izin Ya. Bapak Ibu dengar. Oke, mungkin saya izin Pak Kakanwil, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya menambahkan sedikit saja ya barangkali. Tadi kan Bu Widya sudah memberi gambaran umum soal analis hukum, ruang lingkupnya, terus pedoman AI. Sebenarnya PR analis hukum itu besar dan luas. Kalau yang Bapak Ibu selama ini tahu kan pedoman 6 dimensi itu baru salah satu ruang lingkup tugas JF. Bahwa seorang analis hukum, khususnya apalagi yang ada di bagian hukum, Biro Hukum Pemerintah Daerah itu tidak hanya bekerja pada ranah peraturan perundang-undangan, tapi juga bekerja pada ranah perizinan, advokasi, terus kajian-kajian hukum lainnya. Nah, saat ini memang BPHN dengan instrumen pedoman 6 dimensi itu masih mencakup terhadap peraturan perundang-undangan. Namun dapat kami sampaikan memang sesuai dengan arahan Bu Min, Bu Kepala, tahun depan mungkin kami akan sudah memulai kembali untuk coba melihat pedoman membuat atau menyusun pedoman-pedoman lain di luar peraturan perundang-undangan. Sehingga memang tidak mudah Bapak Ibu untuk menjadi seorang analis hukum. Dibutuhkan memang apa ya?
keinginan untuk terus upgrade. Di tengah informasi yang ada sekarang, Bapak Ibu, izin kalau Bapak Ibu coba buka di YouTube saja, Bapak Ibu searching pedoman 6 dimensi, maka Bapak Ibu akan menemukan paling banyak sih video dari BPHN. Tapi sebenarnya pedoman 6 dimensi itu ketika bicara evaluasi peraturan perundang-undangan tidak hanya pedoman 6 dimensi, banyak pedoman lain yang bisa digunakan. Misalkan CBA, RIA, terus beberapa yang dipakai juga oleh kementerian-kementerian lain. Artinya memang kembali lagi memang tugas analis hukum itu berat. Dan kami, Kementerian Hukum selaku instansi pembina analis hukum terus juga berusaha untuk meningkatkan kompetensi analis hukum. Itu mungkin menjadi PR kami juga tadi mengapresiasi bersyukur juga dalam forum ini Kak Kanwil bisa memfasilitasi untuk pengembangan kompetensi ini. Mungkin itu saja Bu dari saya sedikit, nanti bisa kita pertajam pada saat diskusi. Terima kasih. Mas Hendra. Kami kembali ya Bu Esti. Izin terima kasih Bu Widya, izin Pak Kakanwil, Bapak Ibu peserta COP pada siang hari ini, izin saya mungkin sedikit saja tadi yang seperti sudah dipaparkan oleh Bu Widya yang sudah sangat komprehensif, kemudian tadi juga ditambahkan oleh Bapak Hendra ya Pak mengenai menyampaikan ya begitu luasnya lingkup tusi dari seorang analis hukum. Jadi mungkin saya izin menambahkan sedikit dari yang sudah dipaparkan Bu Widya. Mohon izin Bapak Ibu mengenai mungkin dari hasil analisis dan evaluasi dengan pedoman 6 dimensi, mungkin kita dapat merumuskan satu rekomendasi ya Bapak Ibu. Ada dua, itu satu yang sifatnya regulatif dan yang non regulatif ya, seperti yang mungkin juga sudah dijalankan ya oleh teman-teman analis hukum dari Kanwil Maluku ya, melalui laporan yang sudah disampaikan kepada kami. Kalau untuk yang regulatif ini biasanya pencabutan, perubahan, atau mempertahankan ya peraturan yang ada. Kalau non regulatif itu bisa bermacam-macam itu tadi, seperti penguatan koordinasi, kemudian dukungan sarpras atau kualitas SDM. Nah ini yang akan juga ditindaklanjuti ya kemudian oleh Pemda atau pemangku kepentingan terkait gitu untuk dapat dimanfaatkan dalam perencanaan peraturan daerah ke depannya, seperti itu izin. Jadi tidak hanya terfokus atau menitik beratkan saja hasil analisis dan evaluasi kepada yang sifatnya regulatif ya izin Bapak Ibu, jadi bisa juga yang non regulatif itu tadi yang yang bisa sangat luas begitu ya, seperti tadi ya peningkatan kompetensi organisasi dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu atas kesempatannya, terima kasih. Ya, demikian teman-teman dari Kanwil Maluku. Kita bisa kembangkan di dalam diskusi ya. Kawan-kawan, silakan. Baik, terima kasih Bu Widya, Mas Hendra, dan Mbak Hesti untuk pemaparan materinya. Kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah kabupaten kota. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis. Tanimbar. Mas Hen. Baik Bapak Dari Ibu. Tanimbar. Dari Tanimbar. Hukum dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Kami persilakan Pak Riki. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Pak Kakanwil beserta seluruh perangkat kantor wilayah Kementerian Hukum yang ada, yang berkenan hadir, Ibu Widya, Pak Hendra juga yang telah memberikan sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Mohon izin untuk saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan analis hukum ini. Menarik sekali ya, kenapa hari ini saya senang sekali karena kita bahas soal analis hukum ini, karena selama ini kami di kabupaten seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra, memang dari aspek kompetensinya kami
jujur saja kami belum pernah ada pendidikan, pelatihan atau apapun terkait dengan ini. Contoh saja ya, bidang advokasi misalnya. Saya sampai sudah menjadi kepala bagian hukum, sudah beracara kurang lebih 10 sampai 12 tahun ini, kami secara otodidak melawan pengacara-pengacara yang sudah terdidik, sudah terlatih, sudah ikut pelatihan, ya, sudah ikut semua hal. Kami hanya otodidak saja. Kami belajar dari kemampuan praktek pengalaman dan belajar dari buku saja, dari sejumlah hal yang kami miliki begitu. Nah, pertanyaan saya terkait dengan peningkatan kompetensi yang dimasuk oleh Pak Hendra tadi, ini menjadi ranah siapa sebenarnya? Apakah ini menjadi kewenangan pemerintah daerah ANSI saja, ataukah ini dikoordinir saja oleh Kanwil Hukum Maluku sehingga kita lebih terkoordinasi, lebih terkoordinir, lebih banyak hal yang bisa kita diskusikan sehingga penguatan kapasitas kita di daerah lebih baik lagi gitu, Ibu Widya dan Pak Hendra. Saya serius sekali untuk ini karena banyak persoalan daerah hari ini, persoalan daerah yang kami harus selesaikan, baik secara litigasi maupun non litigasi. Dan ini menjadi catatan penting bagi kami sebagai dan teman-teman kami sebagai analis hukum. Ke depan kami harus benar-benar menyiapkan diri kami, apalagi di daerah kami ini, Pak Kakanwil, persiapan untuk proyek strategis nasional Blok Masela, ya, kami saat ini aja sudah mengalami banyak hal persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Jadi kami minta untuk ada dukungan dari Kanwil Hukum terkait dengan penguatan kapasitas kami sehingga kami dapat mendukung proyek strategis nasional ini ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan. Selamat siang dan shalom. Baik, terima kasih Pak Kabak. Bu Widya, sebelumnya kami berikan kesempatan dulu kepada penanya yang selanjutnya. Bapak Ibu dari kabupaten kota yang lain kami persilahkan. Izin dari Kabupaten Maluku Tengah. Baik, siap dengan Pak Aras ya Pak Aras. Ya, benar. Silakan Pak Aras. Ya, mungkin kami langsung yang kami hormati Ibu Widya dari PPHN, kemudian Pak Hendra, Pak Kepala Kanwil Provinsi yang kami hormati. Mungkin Pak langsung saja inti persoalan yang kami ingin tanyakan. Ibu Widya yang sangat kami hormati, ini kami terkait dengan pertanyaan mendasar kami, yaitu terkait dengan hal ini. Hari ini kita membicarakan terkait dengan sosialisasi tupoksi jabatan fungsional analisis hukum. Nah, kami ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dari Ibu terkait dengan pertanyaan kami ini, yaitu kami khususnya di Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan tugas analisis hukum ini. Mohon maaf, saya sendiri sebagai analisis hukum media itu saya diangkat berdasarkan dengan keputusan Gubernur tahun 2022. Akan tetapi yang kami ingin tanyakan adalah kami Maluku Tengah dan bisa jadi mungkin juga di kabupaten lain, kami menjalankan tugas-tugas sebagai analisis, akan tetapi kami masih diberi dengan tunjangan jabatan struktural. Itu mungkin yang kami ingin penjelasan dari Ibu. Apakah seperti itu, sementara kami diperhadapkan dengan banyak masalah di daerah, kemudian kami dalam melakukan tugas-tugas sebagai analisis dari tahun 2022 berdasarkan SK kami sebagai analisis hukum media. Akan tetapi tadi itu bahwa kami tetap digaji dengan tunjangan struktural, tidak digaji dengan tunjangan berdasarkan Perpres terkait dengan tentang tunjangan analisis hukum. Yang berikutnya adalah saya sangat setuju tadi, atau saya ingin juga menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dari Kabak Hukum dari KTT itu juga hampir sama dialami juga kami di Maluku Tengah. Untuk itu mungkin kami juga mohon petunjuk supaya khususnya kami di Maluku Tengah itu kami sangat dipersoalkan, dihadapkan dengan persoalan-persoalan sidang gugatan PT UN. Untuk itu penguatan
kapasitas kami dari fungsional itu sangat kami butuhkan. Demikian Ibu, itu yang mungkin yang 2 hal penting yang kami ingin penjelasan dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Baik Pak Aras, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dari kabupaten kota yang lain. Terakhir. Iya, satu pertanyaan lagi mungkin dari Kabupaten Kepulauan Aru. Pak Cliff mungkin. Kalau tidak ada lempar ke sini. Baik, karena tidak ada, kita berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah. Silakan Pak. Terima kasih Bu Widya. Nyala ya? Ini nyala? Nyala Pak. Bu Widya yang saya hormati, Bu Esti, Indra, Pak Riki, ini baru ketemu saya kemarin Bu dari KKT. Selamat makan siang Pak Riki. Sehat-sehat di sana. Aras dari Maluku Tengah. Sejak saya duduk memang di sini Ibu, ini saya harus sampaikan ke Ibu, demografi yang ada di Maluku. Banyak permasalahan hukum yang dihadapi oleh teman-teman pemerintah daerah, para bupati, wali kota, gubernur. Yang disampaikan tadi oleh Pak Riki terkait dengan salah satu contoh bahwa akan dilaksanakan optimalisasi Blok Masiele sebagai salah satu pertambangan migas yang ada di sana. Atau semua daerah ini juga para pimpinan, para kepala daerah sering digugat, ya sering dikomplain oleh masyarakat, oleh pihak ketiga, oleh instansi lain. Nah, dari awal saya masuk di Kanwil Hukum sejak Januari memang sudah saya analisa sampai ke tingkat itu. Kalaupun misalnya BPHN selaku pembina, instansi pembina, para penyuluh dan analis hukum, tolong kendali ini tetap harus dilaksanakan mulai dari pengakuan fungsionalisasi sampai dengan peningkatan kapasitas. Karena yang disampaikan oleh Pak Aras ini bukan cuma yang ada di Maluku Tengah, di tempat lain juga ada begitu. Saya 2 bulan lalu ke Seram bagian timur. Seram bagian timur itu Ibu Widya di Sekwan hanya ada 1, dan yang di hukum itu juga hanya ada 1 tenaga legal drafter. Semua bingung, tidak pernah mendapat peningkatan kapasitas. Ya, nah, saya berharap ini harapan kita, mungkin mewakili kawan-kawan, nanti mungkin Ibu bisa menjawab itu lagi. Tolong mungkin lewat kesempatan yang baik ini BPHN bisa merangkum itu, ya, sehingga pembinaan maupun pengkaryaan teman-teman mereka, karir masa depan mereka ini, termasuk Pak Analis yang ada di Kanwil Hukum betul-betul ditingkatkan, ya. Jadi kalau boleh dibilang arahnya itu jelas. Kalau dia dikasih pembekalan, dikasih peningkatan kapasitas secara berkala, sehingga instansi pembina itu betul-betul bertanggung jawab secara utuh terhadap jabatan fungsional analis itu sendiri. Saya berharap itu dari Ibu dan teman-teman di BPHN, mudah-mudahan ini bisa menjawab curahan hati kawan-kawan semua, termasuk kami yang di sini, karena kami pun sesungguhnya juga berada dalam pembinaan BPHN. Kanwil Hukum tidak melakukan pembinaan kewilayahan, tetapi kami juga dibina oleh BPHN. Namun karena kami satu linier, satu instansi, tentu mungkin dapatnya lebih banyak. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan yang lintas kementerian yang ada di pemerintah kabupaten kota di provinsi? Saya kira itu Ibu. Saya ada kerjaan lain, mudah-mudahan jadi manfaat dan berkah untuk negeri kita Maluku yang kita cintai ini. Demikian, saya kembali ke MC yang ganteng. Terima kasih. Hari ini makan terus. Siapa ini di Bogor Pak, jadi baru makan siang Pak, izin Pak. Belajar. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Riki dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini pertanyaan dari Pak Aras. Beliau adalah analis ahli radio dari Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya dari Pak Kakanwil, kami berikan kesempatan kepada Ibu Widya untuk merespon pertanyaan dari 3 penanya tadi. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Bapak. Pak Riki, untuk terkait pelatihan untuk meningkatkan kompetensi jabatan fungsional analis hukum. Sebenarnya kan pelatihan itu salah satu bentuk, hanya salah satu cara untuk melakukan peningkatan kompetensi Pak.
banyak cara yang bisa dilakukan untuk peningkatan kompetensi Pak. Jadi tidak melulu pelatihan modelnya, memang dilakukan kita ada metodenya eh, COP ini salah satu bagian dari bentuk untuk peningkatan kompetensi kita Pak. Jadi tidak melulu hanya pelatihan, tapi bisa juga di seminar, kita mengayakan diri kita di ikut seminar, ikut kursus. Jadi kalau misalnya kita kelemahannya kita ingin seperti kayak apa ya advokat gitu, kita ikut kursus untuk teman-teman untuk kursus untuk mengayakan kompetensi kita. Ini salah satu bentuk untuk peningkatan kompetensi seorang analis hukum Pak. Jadi tidak melulu pelatihan. Untuk pelatihan sebenarnya yang menjadi kewenangan dari pembina kami sebagai pembina analis hukum ini ada pelatihan fungsional. Arti pelatihan fungsional yang tingkatan misalnya analis hukum muda, untuk pelatihan fungsional dalam jabatan fungsional itu dia memang ini tuh kewenangan dari seorang pembina. Jadi BPHN punya kewajiban untuk melakukan pelatihan fungsional untuk teman-teman dari analis hukum se-Indonesia. Jadi ini bisa diajukan untuk pelatihan fungsional ini ke kementerian kami, Kementerian Hukum, surat melalui Sekjen. Nanti prosesnya akan kami lakukan diproses oleh Sekjen kami dengan bekerja sama dengan BPSDM kami. Jadi untuk pelatihan fungsional, tapi untuk pelatihan yang bersifat atau untuk kompetensi teknis itu bisa dilakukan dengan banyak metode, banyak cara Pak. Jadi kayak tadi pelatihan jarak jauh, misalnya magang, bisa juga lakukan pertukaran bimbingan di tempat kerja. Bisa itu salah satu bentuk pelatihan yang bisa dilakukan. Kursus-kursus itu untuk meningkatkan kompetensi kita Pak. Jadi seminar itu teman-teman analis hukum jangan menonton bahwa menunggu pelatihan. Dan pelatihan itu enggak sempat untuk melakukan pelatihan itu pasti terbatas ya. Enggak akan semuanya bisa terakomodir. Jadi kita meningkatkan kompetensi kita harus sering menjemput bola untuk melakukan misalnya kayak ada seminar, ada COP kayak gini. Seminar kan banyak nih seminar yang sifatnya online juga mengayakan pengetahuan kita Pak untuk itu. Jadi kalau tugas pembina memang adalah kewajiban seorang di tugas pembinaan instansi pembina untuk analis hukum ini kami di Kementerian Hukum hanya untuk pelatihan fungsional. Tapi pelatihan teknis kami sudah sering mengadakan kayak di COP juga, Kemenkum punya COP juga. Bapak dan Ibu analis hukum bisa ikut. Biasanya ada juga COP untuk analis hukum. Dan kami juga di instansi pembina juga melakukan semacam pembinaan secara daring ya Pak, untuk tema-tema tertentu juga kami akan lakukan. Nanti teman-teman yang sudah jadi analis hukum bisa bergabung di grup WA dari analis hukum ya, untuk bisa atau teman-teman dari Kanwil bisa sharing ini supaya nanti ketika ada pembinaan analis hukum dari pusat, teman-teman semuanya bisa ikut untuk analis hukum di seluruh daerah. Jadi itu Pak Riki, jawaban yang kami dapat berikan untuk meningkatkan kompetensi itu tidak melulu hanya pelatihan, tapi juga kita bisa harus mengembangkan diri. Kita belajar dengan e-learning, belajar dengan latihan jarak jauh, magang, dan sebagainya. Jadi ada kursus, seminar, itu dalam pengembangan kompetensi tidak hanya pelatihan saja. Kalaupun ada pelatihan yang mengembangkan, kita ingin belajar teknik drafting, tapi bukan dikat rancang ya, bukan dikat legal drafting, tapi kita ingin tahu cara mendrafting. Kenapa kita perlu juga belajar seorang analis hukum ketika melakukan analisis terhadap peraturan daerah itu kita harus tahulah teknik. Oh ini di perancangan seperti ini. Jadi pengetahuan buat kita juga untuk mengembangkan kompetensi kita dalam melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, termasuk terkaitnya perda ya, atau pergub. Untuk Pak Aras nih, menarik juga nih Bapak sudah seorang analis hukum ahli media ya. Tapi jabatan yang tunjangan jabatannya masih struktural. Ini sebenarnya harusnya diproses oleh Pemda ya. Apakah tidak dilanjutkan
Bagian keuangannya harusnya sudah memproses bahwa ini ada eh, sudah Bapak dan Ibu yang sudah jadi jabatan fungsional mengajukan bahwa ini sudah berpindah. Seharusnya di SK-nya, harusnya SK-nya sudah muncul ya Pak, bahwa tunjangan jabatan itu dibayar di SK. Karena kita kan harusnya tunjangan jabatan adalah jabatan fungsional. Ini kan belum diajukan oleh bagian keuangan seharusnya ini punya tanggung jawab. Apakah sudah di Pemda sudah menghitung pas jabatan untuk analis hukum? Kalau belum itu harus diajukan dulu. Jadi nggak bisa Pemda membayar kalau belum ada tunjangan diajukan pengajuan untuk kelas jabatan dari analis hukumnya tunjangan jabatannya. Dan itu tunjangan kinerja ya, tapi tunjangan jabatan biasanya diajukan oleh Pemda untuk bisa dimasukkan ke dalam dari kepegawaian mengajukan ke bagian keuangan untuk jadi ini harus ditindaklanjuti. Jadi enggak bagian SDM itu seharusnya sudah memproses bahwa ada jabatan fungsional. Bapak dan sudah menduduki sebagai jabatan fungsional. Tapi tunjangannya masih struktural. Ini kan enggak harusnya enggak seperti itu, Pak. Harusnya tunjangannya sudah seperti sesuai dengan jabatan Bapak. Ini kantor di Pemda harusnya sudah memproses hal tersebut. Jangan kita seperti baju nggak sesuai dengan ininya yang kita pakai gitu loh ya. Kita udah fungsional tapi dibayar dengan struktural ya. Mungkin itu Pak Aras atas jawabannya. Mungkin Mbak Sendra bisa tambahkan. Baik Bu, Mas Hendra mau tanya tambah. oh iya, mungkin ada tambahan dari Mas Hendra, kami persilahkan Mas. Ya siap, izin Bapak, Pak Moderator, Pak dari Kabupaten Kanimber sama Maluku Tengah. Pertama begini Pak, apa namanya, pengembangan kompetensi itu kan semenjak Permenpan 1 itu berubah drastis. Dulu orang memaknainya pengembangan kompetensi itu diklat Pak. Terus diperparah diklat itu dijadikan syarat untuk menduduki jabatan. Nah sekarang berubah. Bahwa BPH, Kementerian, saya nggak selalu bilang Kementerian Hukum karena instansi pembina itu di regulasinya tidak bilang BPHN, tetapi Kementerian Hukum. Maka ketika dia Kementerian Hukum, UK1 di Kementerian Hukum lain juga menjadi tanggung jawab yang sama. BPHN sebagai unit teknis. Nah, soal pengembangan kompetensi yang pertama, Pak, yang telah sudah kami lakukan itu, tadi Bu Widya juga banyak cerita. Tahun lalu itu kita pernah menyelenggarakan, tapi masih dalam skala webinar, Pak. Kita kemarin ngundang narasumbernya itu dari UI terkait hukum acara di PT UN. Itu kami pernah. Yang sudah tersedia sekarang itu tadi juga Bu Widya sudah bilang itu masih pelatihan yang bersifatnya pelatihan fungsional. Tugasnya Kementerian Hukum sebagai instansi pembina kalau dilihat baik di Permenpan 1 maupun peraturan BKN lainnya tentang tugas dan fungsi instansi pembina, yaitu tadi dia masih diberikan tanggung jawab pembinaan dalam tahap pelatihan penjenjangan fungsional. Tapi analis hukum di luar sana tidak hanya dilepas begitu saja gitu. Nah ini yang baru tersedia di BPSDM kami Pak, itu baru pelatihan penjenjangan, itu jenjang pertama dan muda. Nah Madya RBPMP-nya itu sedang, kalau nggak salah sudah selesai, jadi tinggal dimatangkan. Penyusunan modulnya juga sedang dimatangkan. Nah, di luar itu, instansi pembina juga punya membuka ruang untuk ibaratnya pengembangan kompetensi yang menyelenggarakannya bukan Kementerian Hukum, Pak. Misal dengan lembaga-lembaga pelatihan lain. Nah, jadi nanti analis hukum tidak hanya bergantung pada Kementerian Hukum dengan BPSDM-nya yang membuat modul untuk pelatihan penjenjangan, tapi juga tadi Bu Widya bilang bahwa kompetensi itu bisa penambahan kompetensi, upgrade kompetensi itu bisa datang dari salah satu yang pernah kami buat tuh diklat
bukan webinar hukum acara TUN. Kami sadar Bapak izin memang masih jauh dari kurang, dikarenakan memang ya itu tadi 2023 itu ada perubahan besar terkait fungsional, itu semua hal diubah, dihapus. Terus yang kedua, masuk 2024, 2025 itu 2024 kami coba mulai beradaptasi dengan perubahan Permenpan 1 itu. 2025 ada kebijakan efisiensi. Jadi memang benar-benar ya kami berusaha. Tapi walaupun demikian memang tidak menggugurkan kewajiban kami. Apakah ini kewajibannya Kementerian Hukum sendiri? Enggak. Izin Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu juga punya hal yang sama. Misalkan Bapak ikut pelatihan yang diadakan salah satu lembaga pelatihan misalnya, itu kan banyak. Itu bisa pakai anggaran dari tempat Bapak gitu, misalkan menganggarkannya. Di kami juga pasti akan tetap menyiapkan hal-hal untuk pengembangan. Tetapi memang biar seragam, memang ada kewajiban di amanat di Permenpan 1 itu, instansi pembina itu menyusun instrumen. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ingin pelatihan di luar Kementerian Hukum dengan biaya sendiri, ada instrumen-instrumen yang supaya itu tidak liar gitu, mendukung tugas dan Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya soal tunjangan, setahu saya ini udah selesai, harusnya sih udah selesai ya, tidak ada lagi tunjangan itu ini. Tapi kalau memang masih ada, ke KPPN saja Bapak. Ada beberapa daerah saya ingat dulu ketika aplikasi, saya lupa aplikasi keuangannya itu di update, itu analis hukum otomatis tuh masuk. Nah kalau memang masih bermasalah biasanya langsung konsultasinya ke KPPN. Yang jelas tunjangan jabatan itu sudah ada untuk analis hukum. Saya lupa Perpres berapa itu tunjang. Untuk kelas jabatan, ya ini juga masih isu Bapak, izin. Kami sedang menunggu revisi penggabungan seluruh JF yang menjadi instansi pembinanya adalah Kementerian Hukum. Sedang disusun, nah nanti setelah itu baru arahan Menpan sudah mulai bisa. Jadi keinginan kami pun juga sebenarnya ingin menaikkan kelas jabatan analis hukum Bapak Ibu. Dibandingkan JF lain memang satu grade di bawah. Mungkin demikian barangkali dari saya. Izin Bu. Baik, terima kasih Mas Hendra. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Mbak Hesti. Silakan Mbak. Baik, izin Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya singkat saja Pak. Mungkin dari sisi keberhasilan penataan regulasi ini kan mungkin tidak bisa tercapai ya jika memang tidak ada dukungan deregulasi ya mulai dari daerah gitu yang berkualitas. Jadi mungkin penekanannya lebih bagaimana kita bisa berbagi peran yang mungkin Bapak Ibu kita coba berkolaborasi gitu supaya merasa bahwa dari pemerintah daerah itu tidak bekerja sendiri gitu. Nah mungkin lebih melibatkan rekan-rekan Pemda mungkin nanti dalam BIMTEK atau pendampingan AE mungkin jika memang ada atau mungkin yang nanti akan kami selenggarakan. Jadi tidak hanya untuk Kanwil Kementerian Hukum saja barangkali ya Bapak Ibu, tapi bisa juga nanti membuka ruang untuk bagaimana Biro Hukum Provinsi dan bagian hukum kabupaten kota juga bisa sama-sama ikut ya supaya ada pemahaman yang sama, khususnya tadi mengenai metode analisis dan evaluasi seperti itu. Izin Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Bu Widya maupun Mas Hendra dan Mbak Hesti. Mungkin Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah, tidak hanya Pak Aras dan juga Pak Kabak dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pak Riki, sudah mungkin mendapat pencerahan berkaitan dengan pengembangan kompetensi tidak selalu dengan diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, dalam hal ini BPSDM, tetapi Bapak Ibu bisa menjemput bola seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Widya, itu melalui diklat-diklat atau seminar-seminar atau pelatihan yang diselenggarakan juga oleh lembaga lain
selain yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum. Mungkin seperti itu, atau Bapak Ibu yang lain, analis hukum dari kabupaten kota yang lain yang akan menyampaikan pertanyaan, atau ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di tempat Bapak Ibu di pemerintah daerah, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu, izin maaf mau bertanya dari bagian hukum Pemkot Ambon. Iya, sebentar Pak. Bapak Ibu yang lain yang tidak diberikan kesempatan, mohon tidak dinyalakan speakernya karena akan mengganggu para peserta yang lain yang akan bertanya. Iya, silahkan Bapak yang dari Kota Ambon ya. Baik, terima kasih Pak, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Ibu Widya selaku narasumber, Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom maupun secara luring. Sini saya mau bertanya mengenai soal nama jabatan di bagian hukum Kota Ambon ini. Saya dengan teman saya itu masuk tahun 2019. Nah, pada saat masuk itu nama jabatannya itu analis permasalahan hukum. Ya, namanya lalu di satu sisi kalau mengikuti uraiannya dari Ibu tadi, nama jabatan analis hukum itu tahun 2020. Kami kan tahun 2019. Tapi dalam keseharian kami, tugas-tugas kami itu juga banyak memang mengerjakan kompetensi-kompetensi dari analis hukum. Nah, sehingga ini menyebabkan kebingungan apakah dengan adanya Permenpan yang baru 2020 itu kemudian jabatan analis permasalahan hukum itu dilikuidasi dan masuk menjadi jabatan analis hukum, ataukah dia masih tetap ada, dan kalau misalnya masih ada, apa yang harus dilakukan oleh seorang analis permasalahan hukum. Kalau misalnya itu sudah dilikuidasi dan dia masuk menjadi nama jabatannya berubah menjadi analis hukum, nah bagaimana dengan legalitas kami dalam hal ini, misalnya SK nomenklatur yang ada dalam SK apakah harus dirubah atau bagaimana, karena ini dalam jangka panjang juga pasti akan bersentuhan dengan masalah hak dan kewajiban seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak Hukum dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham dan Ibu narasumber, karena dengan adanya kegiatan ini juga membuka perspektif baru, karena selama ini yang ada di bayangan kami itu kerja analis hukum itu hanya spesifik, kalau khusus di bagian kota itu hanya spesifik di kerja-kerja advokasi. Ternyata juga banyak 6 kompetensi yang seperti tadi dipaparkan oleh Ibu Widya. Cuman yang agak mesti dijelaskan dengan lebih detail, karena itu di kompetensi pertama yang kedua itu berbicara mengenai objeknya, mengenai soal peraturan perundang-undangan. Nah, jangan sampai nanti kerja-kerja kami misalnya di bagian analis hukum di bagian hukum kabupaten kota ini sulit membedakan mana kerjanya teman-teman di perancang dan mana kerjanya teman-teman di analis hukum, karena memang objeknya sama begitu. Nah, itu sih mungkin dua hal saya mohon ditanggapi, karena yang terutama yang mengenai soal nama jabatan kami, karena itu lumayan membingungkan juga. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan Pak Moderator. Irwan dari bagian hukum Kota Ambon. Mungkin langsung saja direspon oleh narasumber kita, Ibu. Saya, Pak. Oh iya, baik. Oh iya. Iya. Pak Irwan, Jadi, maaf langsung ada pertanyaan juga. Mungkin kita tampung dulu ya dua penanya. Oke. Baik. Silahkan Pak. Baik, Pak, izin Pak. Izin Pak Kabak Hukum narasumber tengah. Siap. Izin Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Izin pertanyaan saya agak sedikit teknis terkait dengan pengusulan bahkan penetapan jabatan analis hukum pada pemerintah daerah. Memang kita berpedoman pada Permenpan dan peraturan RKBKN terkait dengan jabatan fungsional
yang ada pada pemerintah daerah khusus pada jabatan analis hukum maupun perancangan peraturan perundang-undangan yang ada pada bagian hukum. Tetapi sebagian kami pada umumnya yang dikenakan invasing itu memang istilah kami sudah menjadi jabatan fungsional. Nah, tetapi bagi teman-teman yang lain yang dalam proses pengangkatan yang pada saat itu belum pernah di-SK-kan dalam jabatan fungsional tertentu, contoh sebagai analis hukum maupun contoh juga sebagai perancang perundang-undangan yang sampai sekarang belum ditetapkan sebagai fungsional, tenaga fungsional, khusus saja mungkin untuk analis hukum, apakah memang proses itu harus diusulkan kepada instansi pembina? Memang pada saat kemarin, pada saat Bapak Ibu dari Kanwil Kementerian Hukum sempat ada di daerah-daerah kami dalam rangka menginventarisir, mendata jabatan-jabatan fungsional itu, maka memang kendala kami itu bahwa sampai sekarang ada jabatan-jabatan fungsional kami yang belum ditetapkan bahkan diakui sebagai jabatan fungsional. Nah, oleh sebab itu mungkin pada kesempatan ini sekali lagi mungkin walaupun kami sudah pernah mendengar, tetapi secara teknis mungkin dari pihak Kementerian Hukum bisa memberikan kepada kami mekanisme pengusulan jabatan-jabatan analis hukum itu untuk ditetapkan dalam sebuah keputusan sehingga dinyatakan bahwa memang benar mereka adalah jabatan fungsional khusus pada bagian hukum untuk analis hukum maupun juga nanti perancang peraturan perundang-undangan. Itu mungkin dari kami. Mohon maaf kalaupun ada yang salah, sekiranya untuk dimaafkan. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kabak Hukum Maluku Tengah, terima kasih. Selanjutnya, dua penanya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Izin Bapak dari Maluku Barat Daya. Oh siap. Silakan Ibu Netia. Ya baik, terima kasih. Ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Kakanwil beserta jajaran dan Ibu pemateri, Ibu Widya, Bapak Hendra ya, dan Ibu Hesti. Ya Pak, terkait dengan tupoksi analis hukum ini Pak, saya mau bertanya untuk kami di daerah di Maluku Barat Daya ini Pak, kebetulan tupoksi ini sangat baru di daerah kami Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengoptimalkan fungsi analis dan evaluasi agar dapat terlaksana secara efektif di instansi kami Pak, mengingat bahwa jabatan fungsional analis hukum ini adalah jabatan yang sangat baru di instansi kami. Karena ada beberapa tupoksi yang memang sudah dijelaskan tadi, terkait tupoksi kami sebagai analis hukum itu setidaknya ada sedikit kemiripan dengan jabatan perancang juga Pak. Jadi agak sedikit sulit untuk membedakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan Pak, agar kita di Maluku Barat Daya mungkin bisa mengoptimalisasikan terkait dengan fungsi kami Pak sebagai analis hukum. Karena selama ini kegiatan yang kami lakukan hanya kegiatan rutin saya yang biasanya dilakukan oleh jabatan perancang Pak. Kita kebanyakan hanya sharing dengan kita punya bapak-bapak dari perancang begitu Pak. Untuk GF analis hukum sendiri ini kan belum ada ya Pak. Jadi kita belum bisa sharing dengan senior kami begitu Pak, mengingat bahwa saya sendiri pun juga masih baru dan jabatan analis hukumnya juga baru ahli pertama gitu Pak. Jadi kita belum, jadi saya rasa masih banyak hal yang perlu untuk saya koordinasikan, mungkin bagaimana caranya menjadi analis hukum yang baik, atau bagaimana caranya mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang baik supaya kita bisa menghasilkan produk-produk hukum yang efektif dan efisien bagi instansi kami. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Baik, Ibu Neti dari Maluku Barat Daya, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya 3 penanya ini Pak Irwan dari Setda Kota Ambon, kemudian bagian hukum Kota Ambon, kemudian Pak Kabak Hukum Maluku Tengah, selanjutnya dari Ibu Neti dari Maluku Barat Daya, akan langsung direspon oleh Ibu Widya. Kami persilakan, Bu. Masih di mute, Bu. Oh, maaf. Ya, siap, Ini Ibu. pertanyaan Pak Irwan di bagian hukum Pemkot Ambon tadi menanyakan tentang bagaimana tugas saya seorang jabatan analis permasalahan hukum. Ya. Pak Irwan, ini jabatan analis permasalahan hukum ini adalah jabatan fungsional umum, bukan jabatan fungsional tertentu ya, bukan. Jadi belum jabatan ini masih jabatan dalam konteks pelaksana ya. Jadi belum jabatan fungsional, belum jabatan fungsional. Jadi dibedakan. Kalau analis hukum ini adalah jabatan fungsional, ada jabatan fungsional, ada jabatan pelaksana ya, artinya fungsional umum. Ini jabatan fungsional itu tertentu ya analis hukum contohnya. Ya, kalau jabatan analis permasalahan hukum ini adalah jabatan fungsional pelaksana atau jabatan fungsional umum. Jadi belum ini tunjangannya kecil, cuma kalau ini enggak boleh katakan pelaksana kan enggak, tapi bukan jabatan fungsional. Jadi kalau Bapak melaksanakan analis permasalahan hukum itu bisa masuk ke dalam jabatan fungsional analis hukum. Caranya memang Bapak harus melakukan uji kompetensi dulu untuk masuk perpindahan jabatan, ajukan perpindahan jabatan. Mekanismenya adalah melakukan perpindahan jabatan. Jadi ajukan perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional analis hukum, bersurat ke Kementerian Hukum untuk melakukan perpindahan jabatan tersebut melalui mekanisme uji kompetensi. Baru bisa dilakukan menjadi jabatan fungsional. Tetapi jabatan Bapak sekarang ini tidak masalah, jabatan analis permasalahan hukum ini bukan jabatan fungsional ya, nggak masalah kalau mau melaksanakan tugas yang ini. Artinya kalau Bapak mau menjadi jabatan fungsional harus melalui uji kompetensi untuk menjadi jabatan fungsional analis hukum. Tadi juga menarik kan ada kata Pak Andiko, ada jadi banyak jabatan-jabatan lain itu yang masih ini belum mengerti ya. Ini mau ke jabatan fungsional analis hukum. Caranya seperti itu. Itu namanya perpindahan jabatan dari perpindahan jabatan ke jabatan lain. Jadi kalau misalnya dia masih pelaksana atau jabatan itu masih, memang nama jabatan pelaksana kadang-kadang di SK itu dibunyikan. Misalnya kayak Pak Irwan tadi, dia analisis permasalahan hukum. Kadang ada analis hukum sendiri, ada jabatan pelaksana juga. Ada di peraturan peraturan perpresnya ada jabatan analis hukum juga, tapi itu pelaksana. Yang membedakan dulu itu kenapa muncul analis hukum yang pelaksana itu namanya ada sebelum terbentuknya jabatan fungsional analis hukum. Jadi untuk mereka yang jabatannya belum jabatan fungsional analis hukum, tapi nama jabatan pelaksananya analis hukum, itu harus bisa dibayarkan tunjangan jabatan analis hukumnya ketika melakukan uji kompetensi dulu. Jadi untuk uji kompetensi di jabatan misalnya sekarang kalau mau tahu Pak Irwan pangkatnya apa? Pangkat golongannya Pak Irwan? Golongan 3B, Ibu. Ya, 3B. Bu. 3B, Bu. 3B. Ya, Bu. Jadi kalau untuk masuk menjadi jabatan analis hukum nantinya, itu kan jabatan Bapak itu masih jabatan fungsional umum namanya, Pak. Jadi kalau Bapak melaksanakan tugas sebagai analis permasalahan hukum, jabatan fungsional yang pas adalah analis hukum.
untuk menduduki jabatan analis hukum, Bapak melakukan uji kompetensi dulu. Diajukan ke Kementerian Hukum untuk melakukan uji hukum perpindahan jabatan melalui mekanisme perpindahan jabatan. Jadi dilakukan perpindahan. Nanti Bapak kalau karena walaupun pangkatnya misalnya 4D, 3D, tapi Bapak baru melakukan perpindahan jabatan, melakukan pelaksanaan perpindahan jabatan, tapi itu di analis hukumnya jenjang pertama, karena melalui mekanisme perpindahan jabatan. Dapat dipahami Pak Irwan? Bisa, Bu. Jadi untuk jabatan Bapak sekarang ini belum jabatan fungsional. Jabatan fungsionalnya nanti kalau mau beralih menjadi jabatan analis hukum, yaitu melalui hukum, uji kompetensi dulu. Ajukan untuk melakukan perpindahan jabatan ke Kementerian Hukum, karena pembina dari jabatan analis hukum adalah Kementerian Hukum. Nanti akan dilakukan uji kompetensi. Tapi mungkin nggak serta-merta ya, hukum itu kami bergelombang juga, ada pembukaannya ada, karena mungkin kalau semuanya kami lakukan ada nanti pembukaannya biasanya setahun itu ada 2 kali kami lakukan hukum untuk kalau surat banyak yang mengajukan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional analis hukum dan kami proses. Begitu juga Pak Indiko juga seperti itu, Pak Indiko untuk dari jabatan-jabatan lain itu ingin beralih ke jabatan fungsional analis hukum seperti itu. Jadi melalui uji kompetensi. Untuk Mbak Bu Neti Ankom dari Maluku Barat Daya, tadi bagaimana mengefektifkan tugas analis hukum? Untuk mengefektifkan tugas analis hukum ini kan tadi warnanya banyak pekerjaannya. Bu Neti mengerjakan apa di bagian hukum? Kalau boleh tahu? Bu Neti? Di sini Bu, bisa didengar Bu? Iya. Iya. Apa melaksanakan apa yang dilakukan tugasnya? Tugasnya di sini yang sehari-harinya? Ya, spesifikasinya kita mengoreksi produk-produk yang masuk dari APD Bu. Ya, setelah mengkoreksi. Iya. Jadi telaah peraturan perundang-undangan ya? Iya, siap Ibu. Bisa dilakukan oleh analis hukum. Jadi tadi itu udah merupakan tugas seorang analis hukum juga. Apa yang membedakannya? Tadi ada pertanyaan juga dari Pak Indiko juga ya tadi ya, bahwa apa bedanya jabatan fungsional analis hukum dengan perancang? Jabatan fungsional analis hukum ini tadi kan saya bilang warna pekerjaannya banyak sekali. Untuk peraturan perundang-undangan bedanya dengan perancang. Kalau perancang itu dalam proses penyusunan. Kalau kita proses peraturan perda itu sudah berjalan, kita melakukan evaluasi. Membedakannya. Kalau perancang itu dalam pembentukan, dalam proses pembentukan. Tetapi tidak dipungkiri juga bahwa analis hukum itu adalah bagian dari proses diskurs pembentukan. Karena hasil dari evaluasi terhadap peraturan daerah tersebut bisa sebagai bahan untuk pengusulan perubahan terhadap peraturan daerah yang sudah berlaku. Dapat dipahami Mbak Neti? Mungkin Pak Indiko juga mungkin itu yang jadi batas pekerjaan perancang dengan sementara dalam melakukan analisis dan evaluasi itu bisa melibatkan perancang juga. Misalnya analisis hukumnya masih kurang. Dalam melakukan analisis evaluasi itu pelibatan perancang boleh. Jadi dimungkinkan untuk melibatkan perancang. Sebenarnya sinergi antara pekerjaan analis hukum dengan perancang itu memang ada irisan ya. Memang ada irisan. Itu sudah udah dari awal pembentukan udah ketahuan ya maksudnya. Tapi itu bisa kita lakukan secara berkolaborasi, saling melengkapi. Ketika proses itu kita mengawal dari awal dari pembentukan sampai proses evaluasi, berarti kan kita bisa peraturan daerah itu akan lebih bagus lagi. Jadi dari proses awal itu kita sudah dilibatkan atau enggak apa-apa karena memang proses kita juga nanti butuh untuk waktu evaluasi peraturan perundang-undangan peraturan daerah itu. Jadi kalau analis hukum itu bekerjanya setelah peraturan itu selesai ya, maksudnya mulai start itu ketika perda. Jadi perda sudah ada, perda itu sudah berjalan,
Tapi nggak langsung ya semerta-merta bahwa kita akan lakukan evaluasi. Kita lihat 3 atau 4 sampai 4 tahun ke depan bagaimana ini perda akan berjalan dengan baik, norma-normanya bisa diterapkan. Itu yang dilakukan analisis dan evaluasi oleh seorang analis hukum. Kalau perancang, dia proses penyusunan, membentuk. Jadi bukan kita mengkritik pekerjaannya perancang, tidak. Tapi kita melihat ketika perda itu sudah selesai, apakah normanya bisa berjalan, implementasinya dapat berjalan. Apakah dalam waktu penyusunan pembentukan itu harmoninya berjalan bagus. Jadi bisa jadi harmoninya nggak bagus, temukan tuh tumpang tindih dengan perda lain perumusannya. Ini udah jadi perda nih, tapi ternyata tumpang tindih dengan perda yang lain ketika harmoninya nggak berjalan bagus. Tapi kan sekarang mekanisme harmon sudah ada evaluasi tahap ini juga. Jadi hal itu kecil kemungkinan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan daerah itu saling ada yang tidak harmonis, mungkin bisa ditemukan. Itu yang dilakukan oleh seorang analis hukum. Bisa dipahami, Mbak Neti? Iya, Ibu. Jadi termasuk telah hukum itu terkait pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada itu pekerjaan seorang analis hukum. Jadi di bagian hukum itu pekerjaan analis hukum sangat bervariatif. Bisa dia melakukan JDIH juga, pengolahan JDIH juga bisa, karena yang bahan hukum yang diolah membutuhkan seorang analis hukum. Bisa juga melakukan ya tadi kayak advokasi hukum, itu bisa dilakukan oleh seorang analis hukum juga. Nah, untuk meningkatkan kompetensi tadi tidak melulu hanya pelatihan ya. Nah, tadi kan saya bilang bisa seminar, bisa kita mengayakan dengan seminar, pelatihan, kursus-kursus, atau bisa juga melalui lembaga kita ingin mengayakan seperti ingin belajar drafting, tapi kita nggak mau jadi perancang ya, tapi kita tahu ilmunya aja untuk mengayakan kemampuan kita dari pelatihan tersebut. Bisa ikut pembimbingan, mentoring, bisa kita lakukan dengan pembelajaran mandiri, pembelajaran mandiri gitu. Jadi kita ikut pelatihan-pelatihan di mana atau seminar-seminar yang sifatnya. Tapi kalau untuk pelatihan fungsional memang harus dari Badan Hukum. Pelatihan fungsional ini adalah pelatihan penjenjangan jabatan kita. Untuk meningkatkan jabatan, pelatihan fungsional perlu dilakukan. Izin Ibu Widya, ya. Pertanyaan lagi. Kalau untuk menganalisis dan evaluasi produk hukum ini, apakah memang bisa dari inisiatif dari seorang ankum sendiri, atau harus menunggu dari UPD teknis untuk melakukan rancangan perubahan produk hukum? Oh, bisa Mbak. Jadi bisa diajukan sendiri, kita melakukan sendiri. Kita melihat banyak perda itu yang muncul isu-isu yang berkembang di masyarakat. Itu kita mendetek awal bisa dari itu. Bisa kita juga melihat keberlakuan norma perda itu udah lama. Ini kita lihat nih dari jadi kan saya tadi bilang di awal dari pemaparan saya bahwa permasalahan itu bisa muncul dari norma, bisa dari implementatifnya, dari implementasi dari peraturan tersebut, bisa ketahuan bahwa ada masalah dengan peraturan daerah tersebut atau peraturan gubernur. Ini bisa dilakukan oleh seorang analis hukum. Jadi tidak menunggu, nanti itu kita bisa sampaikan hasil analisis itu kita bisa sampaikan ke pimpinan. Tapi memang untuk melakukan analisis itu kita butuh data, butuh penguatan dari stakeholder juga. Jadi hasil karya nggak semata-mata kita mengkritik ya, membedah hasilnya si perancang, tidak. Tapi kita memberikan pandangan yang sifatnya yang substantif, yang mengayakan, yang ada dasar yang objektif dan yang sangat didukung oleh data yang kuat.
Jadi tidak melulu harus pimpinan menunggu ini. Jadi Mbak Neti bisa melakukan ini dengan melihat permasalahan masyarakat. Ini ada perda ini udah lama tapi nggak ada, tinggal perda doang di atas kertas doang gitu. Kita perlu bisa lihat nih, kenapa ini, ada apa masalahnya, kenapa norma ini, kenapa perda ini nggak berjalan. Itu bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan seorang analis hukum itu di bagian hukum sangat beragam. Kami yang pembina nggak warna pekerjaan analis hukum ini nggak semuanya ada kami lakukan. Dapat dipahami nggak Bapak Ibu semuanya untuk terkait? Mungkin kalau semuanya kayaknya saya sudah. Pemisahan jabatan tadi Pak Irwan udah ya Pak Irwan, perancang dengan analis hukum ya. Dan untuk makasih Bu. Untuk Pak Diko tadi juga untuk perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional analis hukum melalui uji kompetensi. Ada lagi mungkin yang perlu kita diskusikan? Iya, baik Bu Widya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mas Hendra atau Mbak Hesti berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan fungsi analisis dan evaluasi hukum bagi teman-teman yang ada di pemerintah daerah, kabupaten, kota. Mungkin ada tambahan, kami persilahkan. Sebentar, untuk analisis evaluasi, kalau teman-teman yang dari analisis evaluasi peraturan perundang-undangan, tadi yang kita sampaikan pedoman 6 dimensi ya, Bapak Ibu bisa belajar dari teman-teman Kanwil mungkin ya, kalau udah bisa teman-teman Kanwil juga menularkan teman-teman untuk melakukan analisis peraturan perundang-undangan, atau kalau enggak kita ada kesempatan kita lakukan sharing ilmu lagi, sharing pengetahuan lagi, pengalaman lagi untuk hal tersebut. Baik Ibu. Mas Hendra mungkin ada tambahan atau Mbak Hesti? Silakan. Saya cukup Bapak. Ya, cukup Bapak. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih untuk ketiga penanya tadi. Memang permasalahan yang kami temui berdasarkan apa yang kami hadapi di Kanwil, bahwa memang teman di pemerintah daerah memiliki kebingungan atau kesulitan dalam membedakan antara jabatan fungsional umum JFU atau pelaksana dengan jabatan fungsional. Sehingga itu juga yang sering ditanyakan kepada kami di kantor wilayah. Kemudian bagaimana seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Kabak Hukum dari Maluku Tengah, itu berkaitan dengan mekanismenya. Harus melalui yang sudah dijelaskan oleh Ibu Widya berkaitan dengan uji kompetensi melalui perpindahan jabatan dengan terlebih dahulu surat ke Kementerian Hukum. Mungkin seperti itu. Bagi teman-teman yang di kabupaten kota yang lain, ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami masih buka sesi diskusi. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu kalau yang kita paparkan tadi? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi menjadi analis hukum kalau memang Pemda, Pemkop mau, Pemda kabupaten kota mau melakukan, kalau penyetaraan kan biasanya sekarang yang banyak hasil penyetaraan ya. Sekarang kan yang persyaratan untuk pelatihan itu nggak menjadi penting, tapi kalau untuk beralih dari jabatan lain ke jabatan fungsional analis hukum, misalnya Bapak sekarang jabatannya Pak analis kebijakan misalnya, mau menjadi analis hukum aja, tetap melakukan melalui mekanisme perpindahan jabatan dengan melalui uji kompetensi. Oh iya, siap. Baik Bapak Ibu dari kabupaten kota yang lain, ada yang mau disampaikan? Baik Bapak Ibu, kami berikan kesempatan kepada Ibu Siska, mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Yaret. Izin Widya, kemudian Mbak Hes dan Mas Hendra yang sudah memberikan penguatan kepada kami di saat ini. Izin Bu, mungkin sedikit sharing
Ini juga berkaitan dengan teman-teman analis hukum di Pemda atau paling berkaitan itu dengan teman-teman operator atau PIC Indeks Reformasi Hukum di wilayah. Suaranya keputus. Suaranya enggak? Masih termute kayaknya itu, Ibu. Iya, suaranya kok Si mute enggak. Mbak Siska. Oh ya, izin Bu, sesuai Ya. dengan berdasarkan dengan hasil temuan yang setiap tahunnya signifikan di Termute lagi. berdasarkan IRH itu Ibu, pada pemerintah daerah biasanya variabel 3 pada indeks reformasi hukum itu tidak terpenuhi, sehingga kerap kali itu dia digantikan dengan surat keterangan. Nah, sebenarnya pada praktiknya Pemda itu melakukan analisis dan evaluasi, tapi dalam kategori tugas advokasi hukum misalnya, Bu. Nah, kerangka atau format yang kemudian dituangkan dalam bentuk data dukung dari indeks reformasi hukum itu kemudian sudah dibatasi bahwa indikatornya itu sebatas pada analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dan kemudian ditindaklanjuti lagi dengan laporan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, kemudian tindak lanjutnya seperti itu target ANEF Perda yang kemudian bisa dicapai pemerintah daerah. Sedangkan kalau kita sikapi dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah itu sendiri, kebanyakan dia larinya lebih kepada advokasi hukum. Kebingungan ini yang kemudian seringkali juga ditemui oleh Pemda ketika mereka berpikir bahwa mereka sudah melakukan analisis dan evaluasi dalam kategori tusi yang berbeda, advokasi hukum sesuai dengan tusi mereka, tetapi sulit untuk menuangkannya dalam bentuk data dukung karena sudah dibatasi dalam ruang lingkup hanya peraturan perundang-undangan saja, seperti itu Bu. Mungkin saran kami ketika tahun ini tusi indeks reformasi hukum itu masih berada di bawah Badan Strategi Kebijakan Hukum, tapi kemudian mungkin kami dengar-dengarnya tahun depan itu sudah beralih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mana notabene sudah mengetahui ruang lingkup secara meluas daripada analis hukum. Mungkin ruang lingkup tusi yang secara teknis diampu oleh pemerintah daerah ini bisa diakomodir begitu Bu dalam pemenuhan data dukung dari variabel 3. Sehingga ruang lingkupnya bukan hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, tapi bisa juga misalnya analisis perjanjian kerjasama ataupun advokasi hukum, atau mereka menerima somasi dari masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi mereka yang masuk dalam kategori 6 tusi dari analis hukum itu sendiri. Kemudian berkaitan juga dengan yang tadi Bu Widya sudah sampaikan dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan ini, kami sadari Bu bahwa memang dalam praktik kami di Kanwil juga tahun ini beberapa kabupaten kota kami menggunakan sampling method seperti itu, turun ke daerah dan ke kabupaten seperti itu untuk melakukan analisis dan evaluasi langsung dengan Pemdanya. Dan memang pedoman 6 dimensi ini belum familiar di Pemda. Untuk itu lewat aksi perubahan yang diusung oleh Pak Setli sendiri selaku analis hukum ahli muda, rencananya setelah COP ini akan diadakan kembali secara teknis begitu penguatan praktiknya berkaitan dengan workshop atau semacam BIMTEK gitulah. Jadi ada objek perda kemudian yang nanti kita adopsi atau adaptasi dengan bagaimana menuangkannya dalam matriks ANEF Perda sesuai praktik yang Kementerian Hukum sudah jalankan. Dan kedepannya mungkin kami tetap meminta arahan dari Bu Widya dan Mas Hendra dan Mbak Hes dalam menguatkan fungsi-fungsi seperti itu di daerah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siska. Apa langsung saya tanggapi? Ya, silakan Bu Widya. Jadi Mbak Siska, memang IRH ini untuk indikator 3 itu masih berbasis penataan peraturan perundang-undangan. Kenapa masih berbasis penataan perundang-undangan? Memang concern awal ini kan evaluasi ini kan hal yang masih baru Mbak. Jadi krusialnya juga di peraturan perundang-undangan ini. Kan reformasi hukum itu tidak melulu hanya itu ya, tadi kata Mbak Yusiska kan advokasi dilakukan oleh Pemda. Sebenarnya kalau dilihat muatan yang Mbak sampaikan itu pekerjaan seorang analis hukum ya, tugas seorang analis hukum. Memang belum semuanya kami masukkan sebagai indikator di dalam indikator ketiga tersebut untuk dijadikan penilaian IRH ya. Itu pun dari pemerintah daerah kita hanya melakukan evaluasi peraturan perundang-undang masih belum
belum mengerti ya ketika IRH, bukan belum mengerti apa ya, mereka tidak memberikan data dukung yang sesuai. Apakah kan pada faktanya mereka kan pada setahun itu pasti ada melakukan penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini kan perlu kita lihat peraturan perundangan daerah yang sudah berjalan ini perlu dilakukan evaluasi. Itu makanya kita menekankan pada peraturan evaluasi terhadap penataan peraturan perundang-undangan. Pemda padahal ini perlu dilakukan evaluasi, dia produksi terus perda tanpa melihat keberlakuan perda tersebut seperti apa. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa kita masih mengusulkan di IRH itu kepada penataan peraturan perundang-undangan. Ini Mbak Siska. Jadi ke depan kalau memang ini sudah settle, sudah berjalan, ini kemarin kami melakukan penilaian banyak sekali Pemda yang tidak memahami, ya. Kalau dibilang tidak memahami sebenarnya nggak ini juga, tapi memang data dukung yang diberikan itu tidak mencerminkan bahwa proses evaluasi itu berjalan. Evaluasi penataan peraturan perundangan itu dilakukan atau tidak. Kami bingung ketika data dukungnya tidak sesuai. Hanya beberapa Pemda yang memahami gitu, yang kebanyakan tidak memahami apa yang diminta oleh data dukung IRH tersebut untuk penataan peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi kita perlu kerjaan Kanwil juga melakukan pembinaan bagaimana evaluasi ini menjadi hal yang penting dilakukan. Tidak hanya menyusun peraturan daerah saja tanpa melakukan evaluasi. Itu yang penting kita ini, tanpa adanya evaluasi terhadap perda yang sudah dihasilkan. Nah, itu makanya kita masih nanti mungkin ke depan akan kita bergerak Mbak Siska untuk ke pekerjaan analis hukum yang lain. Tadi yang misalnya advokasi, pertimbangan hukum itu akan kita lakukan. Tapi ini dengan berjalannya dari 2021 apa 2020 ya IRH ini progresnya masih ya kita lihat Pemda kabupaten kota ini masih belum bisa kita belum dapat menghasilkan hasil yang mereka, tapi ada peningkatan sih, ada peningkatan. Bagian hukum Pemda Ibu Kabupaten Kota ini sudah melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi kami mengharapkan bahwa peranan Kanwil untuk bisa, arti penting dari evaluasi itu perlu disampaikan kepada Pemda bagian Pemkop provinsi dan kota gitu, kabupaten kota. Itu Mbak Siska. Untuk yang Mbak Siska tanyakan lagi untuk tadi apa yang kedua lupa saya, untuk dimasukkan itu. Nanti akan ada izin Bu dalam milestone pelaksanaan. Iya, ada. Ya, oke. Pelatihan ya, bentuknya mengembangkan kompetensi si analis hukum. Itu sangat bagus sekali. Bagaimana cara menganalisis ya, menganalisis peraturan daerah dengan metode 6 dimensi tersebut. Kami mendukung, ya mungkin kita bisa secara daring ya untuk itu. Kalau memang Kanwil bisa turun langsung akan lebih baik lagi. Jadi kan dengan adanya perda kemarin yang kita minta 5 untuk dilakukan minimal 5 itu, ini salah satu ajang kita memberikan pembelajaran kepada sharing ilmu, sharing pengetahuan kepada bagian hukum Pemkop provinsi kota, bagian kabupaten kota. Ini salah satu hal yang bagus di dalam rangka sharing knowledge, transfer of knowledge untuk kepada teman-teman kita analis hukum atau membantu pekerjaan bagian hukum provinsi kabupaten kota. Baik, Siska. Sudah bisa dipahami ya, Bu. Ya, jadi kolaborasi yang bagus untuk bisa ANEF ini biar mereka melirik bahwa penting untuk dilakukan ANEF terhadap perda-perda yang ada. Siap Ibu, makasih Bu.
Baik Bu Widya, Bapak Ibu yang lain mungkin kita akan akhiri sesi diskusi kita di saat ini. Atau ada hal yang mau disampaikan? Baik Bapak Ibu sekalian, kita mungkin akan Sore banget ya. Siap Karena Ibu. udah sore banget. Beberapa catatan dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita di saat ini. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional analis hukum, khususnya bagi teman-teman yang ada di pemerintah daerah kabupaten kota, tidak selalu harus melalui diklat yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Hukum. Tetapi Bapak Ibu juga harus aktif mencari informasi, mungkin ada seminar-seminar yang dilaksanakan oleh lembaga lain misalnya. Kemudian mungkin harus dibedakan antara jabatan fungsional umum pelaksana dengan jabatan fungsional tertentu. Itu menjadi hal yang harus diketahui dengan jelas juga bagi teman-teman analis hukum yang ada di pemerintah daerah kabupaten kota. Kemudian mekanisme terkait dengan uji kompetensi yang dimana Pemda harus bersurat kepada Kementerian Hukum selaku instansi pembina. Itu harus dipahami oleh Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah kabupaten kota. Kemudian hal tadi yang disampaikan seperti Bu Siska sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan penilaian indeks informasi hukum berdasarkan evaluasi kami untuk pemerintah daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku untuk variabel 3 itu memang masih belum maksimal di beberapa tahun kemarin, sehingga kami harapkan dengan adanya kegiatan ini akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan penilaian khususnya berkaitan dengan variabel 3 pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan akhiri kegiatan ini. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Diana selaku analis hukum ahli Madya untuk menutup kegiatan kita di saat ini. Silakan Ibu Diana. Ya, terima kasih Ibu Widya, Pak Hendra, iya, dan Mbak Hesti. Kami atas nama tim efektifnya aksi perubahan daripada Pak Setli menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaannya daripada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan materi di sore hari ini yang begitu bagus bagi kami sebagai analis hukum, Bu. Untuk Bapak dan Ibu dari Kabupaten Kota, Pak Kabak dan teman-teman analis hukum yang di Kabupaten Kota, kami sampaikan banyak terima kasih juga untuk kesediaannya menyaksikan atau mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan kami ingatkan bahwa nanti kelanjutan daripada kegiatan yaitu workshop yang nanti akan kami memberikan materi metode 6 dimensi sebagai analis hukum untuk produk hukum daerah, beberapa produk hukum daerah yang akan kami sampaikan nanti. Dari tempat ini kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan kami tutupi dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kegiatan ini boleh berakhir dengan baik. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Mohon izin juga kami dari BPHN mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Kanwil yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kami mengucapkan apresiasi buat teman-teman semua dan juga kepada Bapak Ibu dari bagian hukum pemerintah kota kabupaten kota yang sudah hadir dalam Zoom ini. Kami mengucapkan permohonan maaf kalau ada dalam penyampaian kami yang tidak dimengerti atau yang salah, mohon dimintakan maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Widya. Terima kasih ya. Terima kasih. Izin kami meninggalkan Zoom ya. Ibu, silakan Ibu. Izin Pak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Ibu dari Pemda Pak Riki. Hormat Pak Setli.